Shalom, kita ketemu lagi dalam kesempatan yang baik hari ini. Tapi untuk sebelumnya, saya mohon maaf kalau hampir 3 minggu saya tidak upload video, dikarenakan sudah ada tambahan kesibukan yang mana, puji Tuhan, uh, Tuhan mengizinkan saya untuk bekerja di satu perusahaan yang mana pemilik perusahaan ini adalah seorang anak Tuhan juga, tapi yang Tuhan tunjuk untuk saya bantu untuk kelola usahanya. Nah, kesaksian ini yang saya mau angkat adalah kesaksian yang terjadi di minggu lalu, ya, yang mana saat ini saya bekerja sebagai seperti dulu HRD manajer di suatu perusahaan, dan saya kejadian ini minggu lalu, dan ini kali yang kesekian, ya, yang mana memang kuasa mujizat Tuhan itu nyata, ya. Nah, di saat itu saya sedang dalam kepentingan untuk membeli unit kendaraan, yaitu sepeda motor untuk perusahaan, yang mana saat itu setelah saya membeli unit untuk perusahaan tersebut, karena hari sudah mulai gelap, jadi saat itu saya ingat saya naik jadi mengangkut kendaraan motor tersebut menggunakan salah satu jasa aplikasi online. Nah, setelah itu sampai saya di tempat tujuan, ya, jadi saya pembelian unit motor itu di Jakarta Timur. Saya balik ke kantor itu hari sudah gelap waktu itu di Jakarta Barat. Dan setelah saya mau bayar, ternyata dompet saya nggak ada. Benar-benar lenyap. Di saat itu saya panik, karena saya harus bayar jasa transportasi daripada aplikasi online tersebut yang mengangkut motor. Dan puji Tuhan saya teringat bahwa di M-Banking itu masih ada sisa dana, jadi saya baru pakai transfer M-Banking. Tapi dompet saya yang utama itu nggak ketemu. Nah, ini kali kesekian yang terjadi hampir-hampir sama. Singkat cerita, setelah itu saya bingung, karena di dalam dompet itu ada sejumlah uang yang nominalnya lumayan, dan itu adalah uang perusahaan. Kemudian ada juga uang untuk kebutuhan kebutuhan hidup untuk 1 bulan, yang mana saya baru saya taruh di dompet itu semua. Di luar daripada surat-surat juga sama pentingnya. SIM, STNK, BPKB, dan SIM, STNK, terus kartu ATM, dan lain-lain. Di saat itu saya ceritakan kepada istri saya, dia kaget, tapi dia juga menguatkan saya saat itu bahwa kejadian ini pernah terjadi, ya, dan saya pernah saksikan kepada Bapak Ibu, yang mana dulu pernah terjadi di Rumah Sakit Tarakan, hilang, dan Tuhan kembalikan di Radio Sonora. Dan itu temponya 3 hari. Dan saya teringat kejadian itu, ya sudah, saya bilang, Tuhan, tolong Tuhan, kalau bisa, Tuhan yang izinkan dompet itu kembali. Kalau bisa kali ini utuh uangnya Tuhan, karena itu ada uang untuk kebutuhan dan uang perusahaan.
kemudian surat-surat juga ngurusin susah. Itu kejadian jam 7 malam ya. Akhirnya setelah kami berdoa, tiba-tiba sekitar jam 10 ya, 10 malam, itu ada WA masuk ke dalam WA nomor saya berkata begini, ini perempuan. Perempuan itu berkata, maaf, Bapak merasa kehilangan sesuatu. Wah, begitu saya dapat WA itu, saya langsung balas, ya saya kehilangan dompet warna hitam, bla 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 bla. Dan dia foto dompetnya, ini betul dompet Bapak. Betul, dan di foto itu saya ngeliat uang-uang itu masih ada. Wah, ini sangat luar biasa buat saya. Ya, di saat itu saya dengan istri langsung bergegas kembali ke lokasi di mana titik saya angkut motor tersebut. Singkat cerita, kami sampai di sana, itu perjalanan kami naik Grab mobil ya. Sampai di sana kurang lebih 1 jaman. Dan betul saja, begitu kami tiba di titik itu, kami ketemu orang itu, dan dia kembalikan dompetnya utuh, tidak kurang satu apapun, uangnya tidak ada yang hilang satu lembar pun. Bahkan tempat yang kali ini saya jatuh dompet itu yang istilahnya nggak mungkin itu kembali, karena tempat itu ramai sekali dilalui orang, dan orang, Bapak Ibu perlu tahu bahwa yang menemukan dompet itu adalah orang sangat-sangat biasa yang memang kehidupannya pun memerlukan uang. Bahkan Bapak ini berkolaborasi dengan penjaga warnet, bukan warnet, penjaga counter HP, ya, gimana cara memulangkannya. Dan si penjaga counter HP berkata, coba cari di medsos, bahkan di situ ada tukang ketoprak ya, yang saat itu saya sempat makan, dia pun membantu, ya cari di medsos. Akhirnya mereka temukan saya, ternyata mereka cari ke IG, cari ke Facebook, dan mereka temukan saya di YouTube channel ini. Nah, itu semua tidak ada yang bisa terjadi tanpa kuasa tangan Tuhan Yesus, tanpa kedaulatan Tuhan Yesus. Di saat itu saya sangat bersyukur, dan Tuhan gerakkan saya untuk memberi orang-orang ini, karena memang saya melihat kondisinya bukan orang yang berkecukupannya. Dia hanya seorang tukang parkir liar, dan Tuhan pakai dia ya untuk menyimpan dan menahan dompet saya sehingga tidak ada orang jahat yang mengambilnya. Jadi saya sangat bersyukur, dan saya teringat kejadian-kejadian lalu yang saya pernah kehilangan dompet, Tuhan kembalikan utuh. Bahkan kali ini hanya hitungan jam. Kalau yang lalu Tuhan kembalikan utuh dalam 3 hari ke Radio Sonora, tapi kali ini Tuhan kembalikan dalam hitungan jam. Di situ saya lebih yakin lagi bahwa Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu Tuhan yang dahsyat. Dia tidak pernah meninggalkan kita sebagai anak-anaknya, asalkan di saat kita menerima satu ujian atau permasalahan hidup, jangan kita marah, jangan kita menghujat. Kita langsung bawa dalam doa, serukan nama Tuhan, teriakkan nama Tuhan. Di saat itu, Tuhan dengan sigap menolong kita, bahkan dia mengirim malaikat-malaikatnya, bahkan dia bisa merubah hati manusia secepat kilat. Dan saya yakin saat itu, kemungkinan ada niat-niat orang-orang tidak mau mengembalikan, tapi tidak ada yang mustahil di tangan Tuhan. Tuhan yang membalikan hati orang. Jadi, pelajaran buat kita semua,
siapapun, apapun, Tuhan sanggup melakukan semua. Bahkan Tuhan sanggup merubah hati seseorang yang mungkin tadinya niatnya tidak mau mengembalikan, tapi Tuhan merubah hati orang tersebut untuk mengembalikan, karena itu adalah milik anak Tuhan. Jadi, untuk Bapak Ibu yang saat ini mungkin mengalami goncangan hidup, permasalahan hidup, percayalah satu hal. Di saat kita teriakkan nama Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup membuat semua sesuatu menjadi normal. Saya teringat akan satu kisah di Alkitab. Di saat Tuhan Yesus meredakan angin ribut, mungkin Bapak Ibu tahu semua ayat ini. Di saat itu, murid-muridnya sudah ketakutan luar biasa. Ombak, gelombang. Pertanyaannya saat itu, Tuhan Yesus tahu nggak? Dia tahu. Bahkan sebelum akan kejadian, dia tahu. Tapi kenapa saat itu Tuhan Yesus tertidur? Bukannya dia tidak peduli, tapi dia mau melihat iman kita seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan ingin melihat sampai seberapa jauh upaya usaha kita untuk mencari Tuhan, untuk tidak marah kepada Tuhan, melainkan berseru kepada Tuhan. Yang pada akhirnya murid-muridnya membangunkan dia, dan di saat itu Tuhan menunjukkan kuasanya hanya dengan satu kata-kata, tenanglah, maka badai langsung tenang. Sama seperti kita. Di saat kita cari namanya, kita serukan namanya, Tuhan Yesus. Nama itu adalah nama yang ajaib. Nama di atas segala nama. Dan nama itu yang berulang kali menolong hidup saya. Dan nama itu, nama Tuhan Yesus, yang akan menolong hidup Anda sekalian. Jadi pesan dari saya, jangan pernah kita ragu akan kuasa Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia mati untuk kita, dia bangkit untuk kita, dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Dan pada saat-saat ini, Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk dapat menghardik setan-setan. Bahkan Tuhan selalu sigap menolong kita di saat kita serukan namanya. Bahkan malaikatnya pun dia perintahkan untuk menolong kita. Shalom untuk Bapak dan Ibu. Sampai ketemu di konten kesaksian Roland yang berikutnya. Dan teruslah berdoa, berharap kepada Tuhan Yesus. Dan jangan pernah sekali-sekali meragukan kuasanya. Apapun yang Anda hadapi saat ini, bawa serta dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.